Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat. Saudara-saudara, kita melihat mulai dari ayat 14, mulai firman Tuhan berkata demikian. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis telah ditangkap, pelayanannya berakhir. Sekarang dimulai pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara, ada satu kesinambungan berita, ada satu kesinambungan pengajaran yang baik yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Yohanes Pembaptis, khotbahnya yang pertama kali adalah bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus pun pertama kali dia memberitakan Injil, apa yang disampaikan adalah bertobat. Tidak secara kebetulan Yesus pada waktu dia memberitakan Injil itu, Yesus berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Disebutkan di tanah Sebulon, tanah Naftali, di seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dosa. Di sana Yesus memberitakan supaya mereka bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa juga yang disampaikan oleh para rasul, Petrus pertama kali dia memberitakan Injil ketika dia telah melakukan mujizat demi nama Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dikatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kita melihat ada kesinambungan berita yang berikutnya. Dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus, sekarang kepada para rasul. Petrus pertama kali dalam khotbahnya adalah bertobatlah supaya Allah memberikan kepada kamu kelegaan. Saudara, dosa itu seperti sebuah beban yang menindih hidup kita. Dosa itu seperti sebuah rantai yang mengikat hidup seseorang. Ketika kita datang kepada Tuhan, melepaskan diri dari segala jerat dosa, dari jerat iblis, itu kita akan mengalami kelegaan. Paulus berkata di depan Raja Agripa demikian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara-saudara, inilah panggilan tugas Paulus yang dia terima dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Jadi kita melihat saudara-saudara satu kesinambungan berita. Dari Yohanes Pembaptis, Yesus pun memberitakan supaya bertobat.
kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Dua rasul mewakili rasul yang lain. Petrus, rasul untuk orang-orang Yahudi. Paulus, rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Dua-duanya mereka memberitakan bertobatlah. Saudara-saudara, pertobatan mendatangkan kelegaan. Pertobatan mendatangkan sukacita. Pertobatan mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang tak terkatakan. Itu akan kita terima ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Itu sebab saudara-saudara, mari tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada di antara saudara kita yang kelihatannya hidupnya begitu baik, begitu beramal dan lain sebagainya, tetapi dia belum percaya kepada Tuhan, mari kita beritakan Injil kepada mereka. Bawa mereka kepada Tuhan sehingga mereka hidup dalam pertobatan yang sesungguh-sungguhnya, yaitu memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kami, Engkaulah pengharapan kami, melebihi apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami dalam segala urusan aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.